Apa kabar anak-anak sekalian? Sudah harap kalian semuanya baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, Ustazah masih akan melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya. Kita masih dalam bab peluang. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang kisaran peluang, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, dan kejadian saling bebas. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu peluang, maka pada kali ini kita akan tahu bagaimana cara menghitung peluang. Di sini yang pertama yaitu kisaran peluang. Kisaran peluang, kepastian atau kemustahilan. Di sini ada contoh nih. Contoh bagan. Jika kejadian mustahilnya 0, maka kejadiannya pasti. Maka untuk setiap kejadian A, nilai peluang A adalah 0 kurang dari sama dengan atau peluang A kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0. Oke, maka peluangnya itu berarti antara 0 sampai dengan 1. Komplement suatu kejadian. Dalam suatu percobaan, komplement kejadian adalah kejadian bukan atau bukan kejadian A. Jadi komplement itu yang tidak terjadinya, ya, tapi dia masih dalam suatu kejadian tersebut. Di sini dirumuskan bahwa peluang A ditambah peluang bukan A sama dengan 1 atau peluang bukan A sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi yang ini kayak kalau misalnya dipindah luaskan dia berubah tanda gitu. Oke, next kita ke contoh soal, masih dalam kisaran peluang. Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos atau dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Untuk yang A, pada dadu muncul mata 4, yang B, pada dadu muncul bukan 4. Untuk yang A dulu, kejadian muncul mata 4 pada dadu adalah 4 karena dia ada A gambar dengan uang logam, berarti dua kemungkinan ya, berarti 4 dengan angka dan juga 4 dengan gambar. Maka banyaknya B. Jadi untuk yang pertama mata dadu muncul mata 4 itu dimisahkan dengan B. NB atau banyaknya mata dadu muncul 4 sama dengan 2. Banyak anggota ruang sampel S sama dengan NS sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 itu untuk mata dadu dan 2 itu untuk mata gambar, mata logam. Logam itu kan ada 2. Gambar dengan angka, sedangkan dadu ada 6 matanya. Jadi, P mata peluang mata 4 sama dengan NB per NS sama dengan 2 per 12 sama dengan 1 per 6. Ini sama masih pakai rumus pada pembelajaran sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang peluang ya. Yang B itu mata dadu muncul bukan mata 4. Ya udah kita tinggal pakai rumus tadi aja. 1 dikurang peluang mata 4 sama dengan 1 dikurang 1 per 6. Kenapa dia dapat 5 per 6? Karena 1 ini kita samakan, 1 ini kan penyebutnya 1. Kita samakan penyebut dengan 6. Berarti di sini akan jadi 6 per 6 dikurang 1 per 6. Maka dapatlah dia 5 per 6. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Untuk yang pertama itu kejadian saling lepas. Pada kejadian saling lepas, A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersamaan. Jadi dia tidak bersamaan. Kalau lihat di diagramnya, maka dia punya diagram lingkaran yang berbeda, tidak berdempet ya. Jika A dan B adalah kejadian saling lepas, maka berlaku peluang A atau B sama dengan peluang A, ini apa? Gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Oke, untuk lebih pahamnya lagi kita lihat ke contoh soal. Pada pengetosan sebuah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau genap? Jadi dia punya clue atau. Untuk yang pertama, kejadian muncul mata dadu ganjil. Yang ganjil karena dadu itu kan ada 6, berarti yang ganjilnya cuma 3, 1, 3, dan 5. B, kejadian muncul mata dadu genap. Ya udah sisanya berarti 2, 4, dan 6. Ternyata tidak ada kejadian A dan B yang terjadi secara bersamaan. Lihat, untuk kejadian A dengan kejadian B tidak ada yang sama kan? Atau A irisan B sama dengan himpunan kosong.
maka kejadian tersebut saling lepas. Jadi kalau dia tidak ada kejadian yang sama atau tidak ada antara kejadian pertama dan kejadian yang kedua itu tidak ada yang sama, maka dia merupakan kejadian saling lepas. Jadi P, A atau B sama dengan P peluang A ditambah peluang B. Peluang A tadi 3 per 6. 3 per 6 tadi ini dari NA per NS ya. 6 ini semestanya atau ruang sampelnya. Sama dengan 1. Karena ini sudah sama penyebutnya, udah tinggal 3 ditambah 3, 6. 6 per 6 itu sama dengan 1. Bisa dimengerti ya? Next, kita kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian tidak saling lepas ini kebalikannya dari kejadian saling lepas. Jika pada kejadian saling lepas tadi dia tidak terjadi secara bersamaan, maka pada kejadian tidak saling lepas ini, kejadian K dan L terjadi secara bersamaan. Sehingga K dan L merupakan kejadian tidak saling lepas. Nah, pada kejadian tidak saling lepas ini, maka dia menggunakan irisan. Bisa kamu lihat diagramnya. Ini membentuk diagram irisan ya. Di sini ada yang sama. Nih. Oke. Jika A dan B adalah kejadian tidak saling lepas, maka berlaku peluang A atau B sama dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B. Jadi ditambah dengan irisan. Kalau di kejadian saling lepas tadi dia cuma ada peluang A ditambah peluang B aja. Karena dia ada terjadi secara bersamaan pelemparannya, maka dia ada irisan di dalamnya. Oke. Next, kita ke contoh soal. 2 buah dadu dilemparkan secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua. Yang pertama, A kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Jadi ada 2 buah mata dadu. Kita cari aja, kita buat dulu tabel seperti pada video pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui ada berapa kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Ternyata di sini ada 5. NA banyak, kejadian A-nya 5. B kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua. Jadi yang sama-sama. 1,1. Jadi pelemparan pertama dia keluar 1, pelemparan kedua juga 1. Ya, sampai berarti ada 6. A irisan B adalah 4,4. Nah, A irisan B ini dia lihat kita di kejadian A dengan ke B itu ada nggak yang sama? Ternyata ada 4,4. Cuma 4,4 ini aja. Berarti A dan B kejadian tidak saling lepas. Kalau dia tidak ada yang sama tadi, berarti dia merupakan kejadian saling lepas ya. Karena dia ada yang sama, maka dia merupakan kejadian tidak saling lepas. Karena terdapat kejadian A dan B yang terjadi secara bersamaan. NS ini banyaknya ruang sampel. 6 dikali 6 sama dengan 36. Karena ada 2 buah dadu kan. Jadi, peluang jumlah 8 atau dadu pertama dan kedua sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang A irisan B. Peluang A tadi 5 per 36. 5 dari sini, 36-nya dari sini. Ini berarti NA per NS. NB per NS. Ini NA irisan B per NS juga. Maka didapatlah dia 10 per 36. Setelah disederhanakan, maka dia didapatkan 5 per 18. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke kejadian saling bebas. Kejadian pertama tidak mempengaruhi atau tidak ada hubungannya dengan kejadian kedua. Maka kejadian semacam itu disebut kejadian saling bebas. Jika A dan B adalah kejadian saling bebas, berlaku peluang A dan B sama dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh soal. Sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos secara bersama-sama atau dilemparkan secara bersama-sama. Berapakah peluang muncul mata 4 pada dadu dan gambar pada uang logam? Oke, penyelesaiannya. Muncul mata 4 pada dadu tidak mempengaruhi munculnya gambar pada uang logam, karena bisa saja muncul angka. Artinya, kejadian muncul gambar pada uang logam bukan semata-mata disebabkan karena telah terjadi muncul mata 4. Jadi, kejadian itu merupakan kejadian saling bebas. Jadi, kalau misalnya kita ngelemparin uang logam, kita belum tentu kan keluarnya angka atau gambar gitu. A kejadian muncul mata 4 pada dadu, maka A
4, A, 4, G. Diperoleh banyaknya A sama dengan 2. Karena dia pasti ada 2 kemungkinan. Kalau untuk dadu pasti cuma kemungkinan muncul mata 4 cuma 1. Makanya di sini cuma 1. Kalau untuk uang logam, dia pasti ada kemungkinannya 2. Yaitu angka atau gambar. Yang kejadian muncul gambar pada uang logam, maka B, ini sama kayak tadi ya. Nih, oleh karena A dan B kejadian saling bebas, maka peluang A ditambah peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. 12 ini dari logam tadi 2, kemungkinannya gambar dengan angka. Mata dadu itu 6, berarti ruang sampelnya ada 12. Tinggal kita kalikan saja, berarti dapatlah dia 1/12. Oke? Oke, setelah kalian mempelajari peluang, kalian harus melakukan evaluasi. Evaluasi ini kalian harus mengerjakan 3 buah soal di sini. Soal yang pertama yaitu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kemungkinan Gunung Semeru akan meletus adalah 0,4. Berapa nilai kemungkinan Gunung Semeru tidak akan meletus? Soal nomor 2, pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang kejadian berikut. A. Peluang kelipatan 3, B. Peluang faktor dari 4, C. Peluang kelipatan 3 atau faktor dari 4. Soal ketiga, 2 keping uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan kejadian berikut. A. Muncul gambar pada uang pertama, B. Muncul angka pada uang kedua, C. Muncul gambar pada uang pertama dan angka pada uang kedua. Apakah kejadian pada butir C merupakan kejadian saling bebas? Kalian kerjakan tugas ini pada buku latihan. Kalian lihat lagi contoh pada slide sebelumnya yang berhubungan dengan soal yang akan kalian kerjakan. Atau kalian bisa membuka buku pelajaran yang kalian pegang sebagai panduan tambahannya. Oke? Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas lanjutan dari materi peluang. Peluang merupakan bab terakhir dari pembelajaran di semester ini. Kita sudah belajar peluang frekuensi, peluang relatif, kita sudah juga tahu apa itu peluang, bahkan kita sudah belajar tentang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, tidak kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, kejadian saling bebas. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester kalian. Oke? Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini atau video pembelajaran ini, marilah Ustazah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.